Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi bisnis digital atau e-business menurut Stephen Alter pada tahun 2008, yaitu praktik pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, dan pemenuhan pemesanan, penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Adapun perbedaan dari e-business dengan e-commerce, yaitu akan membahas tentang konsep dasar pasar digital, yaitu bertemunya antara penjual dan pembeli secara virtual, sehingga waktu yang diperlukan sangatlah fleksibel dan efisien. Adapun produk-produk dari pasar digital, antara lain e-book atau biasa dalam format PDF, video atau biasa dalam format MP4, software atau biasa dalam format X atau AIR, musik MP3 atau format. Saat ini, pasar berbasis virtual dapat melalui Twitter, Facebook, Instagram, platform website seperti Shopee. Pada subbab kedua ini, kita akan membahas tentang perkembangan e-commerce dan teknologi era revolusi industri 4.0. Pada awal tahun 1970-an, dengan adanya inovasi semacam Electronic Fund Master atau EFT, saat itu tingkat aplikasinya masih sangat terbatas pada besar lembaga keuangan dan segelintir perusahaan kecil yang nekat, lalu muncullah Electronic Data Interchange atau EDI yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan tahun 1990-an. Dengan adanya komersialisasi pada awal tahunnya, serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah electronic commerce atau e-commerce, yang aplikasinya segera berkembang pesat. Pusat riset e-commerce di Universitas Texas yang mempelajari perusahaan internet, sektor yang tumbuh paling cepat adalah e-commerce, yang naik sampai 72% dari 99,8. Pada tahun 2002, di atas $1 triliun pendapatan dihasilkan dari internet. Satu alasan bagi pesatnya perkembangan teknologi tersebut adalah alasan perkembangan jaringan, protokol, perangkat lunak, dan spesifikasi. Alasan lainnya adalah meningkatnya persaingan dan berbagai tekanan. Menurut Misra dan BIS pada tahun 2013, keuntungan menggunakan e-commerce yaitu: pertama, kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Kedua, dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data, sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat, pada tahun 2018, melalui lembaga riset asal Inggris, yaitu Merchant Machine, yang telah merilis daftar 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia, salah satunya Indonesia. Indonesia telah memimpin jajaran negara-negara tersebut dengan pertumbuhan 78% pada tahun 2018. Jumlah penggunaan internet. Membahas tentang subbab ketiga, yaitu platform digital business berbasis mobile application atau biasa disebut dengan m-commerce, yaitu istilah umum yang digunakan untuk mobile banking, mobile ticketing. Adapun kerugian dalam penggunaan m-commerce, yaitu yang pertama, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua, layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Pada subbab keempat ini, kita akan membahas tentang membangun bisnis melalui website. Adapun langkah-langkah dalam membangun bisnis melalui website antara lain: menentukan perangkat lunak yang akan digunakan. Yang kedua, mempelajari penggunaan perangkat lunak. Yang ketiga,
mempelajari desain grafis. Yang keempat, perancang sketsa website.